Yang pendek di depan heh. Hayu geladi heula. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gladi apel pelepasan praktik kerja lapangan, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, SMK Negeri 6 Garut, Jumat 29 September tahun 2023 akan segera dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Mana? Pembina apel. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Apel pagi siap dilaksanakan. Selamat. Apel pelepasan PKL ATKP siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Pre-Memory. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pre-Memory. Laporan panitia praktik kerja lapangan, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran, Pre-Memory. Penyematan tanda peserta praktik kerja lapangan. Mohon berkenan kepada Ananda Mutia Putri Pramesti dari kelas 12 OTKP 1 dan Ananda Aila Nur Anissa Rahmat dari kelas 12 OTKP 2 untuk naik ke atas podium.
Amanat Pembina Apel Pre-Memori. Pembacaan Ikrar Pelajar Pre-Memori. Pembacaan Doa Pre-Memori. Laporan Pemimpin Apel kepada Pembina Apel bahwa apel telah selesai. Penghormatan kepada Pembina Apel dipimpin oleh Pemimpin Apel. Para pembina apel, hormat dan tegak dan Pembina Apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Gladi selesai. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pelepasan praktik kerja lapangan, kompetensi keahlian, otomatisasi tata kelola perkantoran, SMK Negeri 6 Garut, Jumat 29 September tahun 2023 akan segera dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. pimpinan saya ambil alih. Siap dan istirahat di tempat dan Pembina apel memasuki lapangan apel. siap dan Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. para pembina apel, hormat dan tegak dan Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. apel pelepasan PKL OTKP siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi
خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Laporan Panitia Praktik Kerja Lapangan Kompetensi Keahlian OTKP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah utusan Hubinmas. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, perkenankan saya berdiri di depan untuk melaporkan kegiatan praktik kerja industri yang akan diberangkatkan untuk PKL. Sebelum diberangkatkan, ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sudah dilakukan pembekalan selama kurang lebih 1 bulan dan insya Allah itu sudah 32 JP. Mungkin insya Allah juga diusahakan akan dibuatkan sertifikat pembekalan. Jadi kemarin sudah ada pembekalan selama 1 bulan. Sebetulnya PKL itu mungkin seperti yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Hubimas bahwa PKL itu idealnya 6 bulan. Nah, sekedar laporan juga ada 23 industri
yang akan diberangkatkan, 23 industri yang akan dijadikan tempat PKL, dan ada 70 siswa yang berangkat, 9 laki-laki dan 61 perempuan. Dari 23 industri ini, 7 di daerah Bandung, 1 daerah Garut, 1 di Cibatu, 1 di Malambong, sisanya tempat PKL terdekat, ada yang di Limbangan, ada juga yang di Nagreg, ada yang di Cicalengka dan sekitarnya. Alhamdulillah untuk OTKP memang saya usahakan pada awalnya inginnya kompak, supaya kadang-kadang gini, kalau misalkan untuk OTKP karena siswanya sedikit itu bisa dikompakan, berbeda dengan jurusan yang lain yang besar itu tidak akan bisa kompakan karena bergilir biasanya. Industri itu terbatas, dan untuk OTKP itu lebih mudah industrinya, dan alhamdulillah bisa untuk kompak pada hari-hari tertentu. Jadi pada tanggal 2 semuanya bareng-bareng berangkat. Karena kalau kompakan saya yakin punya kelebihan tersendiri. Kadang-kadang guru suka punya alasan, aduh malas sekelas dan siswanya tinggal sedikit sebagian besar untuk PKL. Untuk OTKP enggak. Mudah-mudahan guru-gurunya juga kemarin-kemarin pada rajin masuk kelas. Dan memang alhamdulillah saya nilai pembekalan juga kemarin berjalan lancar, guru-guru semuanya rajin untuk masuk kelas memberikan materi pembekalan. Dan itu saya buat sesistematis mungkin, dan kedepannya mendapatkan sertifikat 32 JP. Jadi Anda mungkin untuk OTKP ada 2 sertifikat yang didapatkan, pembekalan sekaligus PKL juga. Kemudian ada berita yang cukup baik tadi dari Bapak Humas, jurnal yang kemarin saya umumkan secara online sekarang sudah dibuatkan secara tertulis ya. Alhamdulillah boleh. Terima kasih atas usaha Bapak Humas mengusahakan, dan terima kasih juga yang sudah bayaran ya, membayar untuk mendapatkan kartu UTS. Saya ucapkan terima kasih yang tingginya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa. Jadi itu memang akan lebih membantu. Kemudian laporan selanjutnya ke depan insya Allah akan saya coba bimbingan laporan nanti ke depan secara online. Jadi menggunakan Zoom, dan saya punya kelebihan tersendiri kalau Zoom, beberapa siswa bisa melihat laporan punya temannya dikoreksi oleh gurunya sehingga bisa memperbaiki. Nanti mungkin diusahakan, karena ciri khas dari OTKP itu bisa ngetik, bisa bikin laporan. Makanya OTKP mah tetap saya usahakan ya tugasnya membuat laporan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya untuk rekan-rekan guru yang telah membantu kegiatan PKL di OTKP. Terima kasih yang tingginya juga kepada Bapak Humas yang luar biasa, juga kepada anakku, terus semangat. Itu mungkin laporan yang saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta praktik kerja lapangan. Mohon berkenan kepada Saudari Mutia Putri Pramesti, kelas 12 OTKP 1, dan Saudari Aila Nur Anissa Rahmat, kelas 12 OTKP 2 untuk naik ke atas podium. Amanat Pembina Apel. Perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mukadimah sareng Pak Kaprok, Pak Kurniawan SPD, yang terhormat Bapak Kaprok OTKP, yang terhormat Bapak Ibu guru dari kompetensi keahlian OTKP,
kepada anak-anakku yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Alhamdulillah ini segar kelihatannya meskipun jam tidur siang gitu ya, tapi ternyata fresh gitu. Itu membuktikan bahwa semangatnya luar biasa. Jadi kalau Bapak lihat sih di proses persiapan sampai pengelolaan PKL, OTKP termasuk jurusan yang paling bagus pengelolaannya. Meskipun mungkin di jurusan lain Bapak bicara yang sama juga. Tapi betul. Ternyata emang paling rapi dan paling terorganisir, bagus gitu. Pak Ais selalu report dan kegiatan-kegiatannya saya Bapak ikuti dari mulai pembuatan jadwal pembekalan sampai selesai, kemudian sekarang itu boleh jadi mungkin satu-satunya jurusan ada tata busana juga ada pelepasan. Mungkin di TBSM sama jurusan TKJ kemudian AKL itu tidak secara formal pelepasannya karena kebanyakan mereka berangkatnya itu berbeda-beda. Bahkan ada yang baru berangkat Oktober, ada yang berangkat Agustus. Mungkin itu kendalanya. Nah ini tata busana kebetulan itu hampir semuanya serempak berangkatnya. Kemudian OTKP ini paling kompak semuanya berangkat pada awal Oktober. Insya Allah nanti mungkin ada juga yang ke Bandung yang bareng Bapak ya. Untuk yang PT Transmart Indonesia ada 2 orang. Yang harus kalian persiapkan adalah pembekalan sudah. Apa yang sudah dibekalkan oleh Bapak Ibu guru kalian itu untuk dipraktikkan dan dilaksanakan di dunia industri. Yang pertama ketika datang ke dunia industri adalah kesiapan kalian secara mental untuk adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan budaya yang ada di perusahaan atau instansi yang mungkin punya rule berbeda, yang punya aturan berbeda dibanding di sekolah. Itu yang harus kalian coba adaptasi, ikuti apapun SOP, apapun tata tertib yang ada di industri. Yang kedua, jika terjadi ataupun permasalahan, kalian selalu koordinasi dengan pembimbing. Pembimbing itu ada 2. Satu pembimbing yang dari sekolah, guru-guru kalian yang di guru-guru mapel produktif OTKP, dan pembimbing yang ada di industri. Selalu koordinasi. Apakah permasalahannya apapun itu, mau curhat, mau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, jurnal. Jurnal itu lagi diproduksi untuk hard copy, tulis. Tapi sebelum itu kalian terima, maka link jurnal online itu diisi. Jadi nanti diberitahukan oleh Pak Aji kapan jurnal itu didistribusikan. Kemudian sebelum jurnal itu diterima, maka kalian isi jurnal yang secara online. Jadi cari item-item informasi yang ada di jurnal online, terutama data perusahaan. Itu kita kemarin kesulitan, nilai PKL itu naik ke Dapodik karena data perusahaannya kurang lengkap. Peraturan yang baru itu data perusahaan itu sudah ada semua datanya yang di jurnal online, dan kalian harus isi itu semua, harus dapatkan itu semua supaya nanti langsung ketika pulang PKL, beres penilaian PKL, naik nilai ke Dapodiknya juga gampang, sinkron dengan raport kalian, dan langsung masuk secara sistematis ke raport semester 5 atau semester 6 kelas 12. Itu mengenai jurnal. Kemudian tentang assessment, tentang ujiannya PKL mau seperti apa, polanya masih tetap sama, pembuatan laporan masih tetap sama. Jadi kalian masih wajib membuat laporan. Apakah nanti laporannya ditentukan soft copy filenya ataupun hard copy, nanti diumumkan kemudian. Jangan sampai kalian pulang PKL masih bingung
naonnya PKL teh laporanna kumaha, datanya apa dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ditargetkan pulang PKL kalian sudah membawa minimal bahan-bahan untuk laporan. Ya. Kemudian nanti asesmennya, untuk ujiannya. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada sidang PKL satu orang di sidang. Sesuai petunjuk Bapak Kepala Sekolah sampai saat ini PKL dengan pola seperti itu ditiadakan. Tapi mungkin teknisnya sidang PKL mungkin boleh jadi per perusahaan. Jadi kalau ada 23 perusahaan, maka kalian akan mempertanggungjawabkan PKL-nya dalam perusahaan yang sama. Gitu. Jadi kalian wajib bekerja sama untuk nanti di sidang PKL per perusahaan dengan teman-teman kalian yang PKL-nya di tempat yang sama, di perusahaan atau di instansi yang sama. Kemungkinan seperti itu nanti. Untuk teknisnya nanti diberitahukan kemudian. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting, PKL adalah media pembelajaran bagi kalian. Tidak hanya belajar secara teoritis, tapi lebih ke praktik. Tidak hanya sesuai dengan apa yang kalian pelajari di sekolah, tapi boleh jadi kalian akan menemukan hal yang baru di lapangan. Da ieu mah geuning eueuh teh dipelajari gitu, tapi ternyata ada. Itu harus kalian harus bisa adaptasi dengan materi-materi baru. Karena apa? PKL adalah miniatur kalian berada di satu lingkungan di mana kalian harus belajar bersentuhan, berada di lingkungan luar sekolah pertama kali. Seperti itulah kemungkinan nanti kalian ketika lulus dari SMK memasuki dunia kerja, kurang lebih prosesnya seperti itu. Makanya PKL akan menjadi ajang pembelajaran, bukan hanya ajang praktik, tapi ajang pembelajaran sesuatu hal yang baru, terutama budaya-budaya di instansi atau di industri yang harus kalian serap, yang harus kalian terapkan selama kalian berada di tempat PKL. Ada 70 orang Pak berangkat. Bapak berharap 70 orang nanti kembali 70 orang lagi. Jangan bertambah. Ya. Jangan bertambah. 70 orang lagi. Gitu. Apalagi berkurang. Ya. Kembali 70 orang lagi dengan keadaan oke, keadaan selamat, keadaan sehat, keadaan sukses PKL-nya selama 3 bulan. Mungkin ini masa PKL 3 bulan yang terakhir mungkin, karena di peraturan pemerintah terbaru PKL itu harus sudah 6 bulan di kurikulum Merdeka. Apalagi untuk SMK Pusat Keunggulan di beberapa prodi yang menerapkan belajar 4 tahun itu sudah 1 tahun PKL-nya di industri. Jadi tahun keempatnya itu sudah PKL di industri selama setahun. Nah untuk yang 3 tahun, program 3 tahun SMK itu sebenarnya harus sudah 6 bulan. Tapi kita terkendala karena tidak semua industri menerima lebih dari 3 bulan. Rata-rata mereka menerimanya 3 bulan. Tapi dari beberapa industri juga sudah request, Pak boleh nggak lebih dari 3 bulan. Jadi kalau di antara instansi kalian nanti meminta lebih dari 3 bulan, maka sekolah akan memberikan tenggat minimal 4 bulan dibolehkan untuk berada di industri. Jadi kalian nanti tinggal komunikasi kepada pembimbing sekolah, kepada Pak Ayi, kaproknya, Pak saya diminta untuk 4 bulan misalkan. Nanti bargainingnya itu dengan orang tua kalian, karena nambah waktu, nambah biaya. Kalau kaliannya sanggup, orang tuanya siap, maka akan diizinkan. Tapi kalau tidak siap keduanya, maka akan ditarik tetap 3 bulan. Jadi seperti itu, jangan sampai itu tidak diberitahukan, tiba-tiba pulang saja padahal sekolah ada request 4 bulan. Nanti itu akan jadi kondisi terburuk bagi sekolah gitu. Segala sesuatu dikomunikasikan, ada prosedurnya yang harus ditempuh. Gitu. Jadi apapun kegiatan kalian di PKL, permasalahan apapun yang kalian temui itu harus dikomunikasikan dengan sekolah dan sekolah akan turun tangan ikut menyelesaikannya.
Jangan ditangani sendiri, jangan coba ngambil kebijakan sendiri, karena kalian masih murid SMK 6 dan SMA 6 wajib punya kewajiban untuk mengurus apapun terkait kegiatan PKL. Kemudian bagaimana Pak dengan kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran itu masih tetap kalian jalankan secara online. Bagaimana dengan ujian? Ujian juga mungkin dari WKS kurikulum masih tetap ada ujian. Tapi nanti kita komunikasikan ujiannya, tenggat waktunya tidak seperti halnya ketika kalian tidak punya kegiatan PKL. Boleh jadi mungkin ujiannya tenggat waktunya lebih lama, sehingga kalian bisa mengerjakannya di waktu-waktu ketika sesudah PKL. Apakah di weekend, apakah kemudian di malam hari, atau di waktu-waktu yang lebih singkat. Jangan sekali-kali kalian mengerjakan pekerjaan sekolah pada saat kalian sedang PKL. Jadi ketika kegiatan PKL mah kalian milik industri saja gitu, bukan milik sekolah. Terumnya. Jangan sampai nanti ada industri protes ke sekolah. Ini anak kok PKL masih harus belajar. Karena kalian sebenarnya kita belum memakai sistem blok. Kalau kurikulumnya sudah memakai sistem blok, berarti sebenarnya di semester ini kalian sudah tidak ada mapel mata pelajaran. Mata pelajarannya hanya PKL saja sudah. Tapi di kita enggak sistem blok karena berbagai hal. Maka kalian tetap ada kewajiban untuk mencapai penuntasan kurikulum di semester 5. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Beberapa hal juga sudah dikomunikasikan dengan Pak Ayi. Kemudian untuk selanjutnya apapun yang ingin kalian tanyakan, apapun masalah yang kalian hadapi, jangan lupa tetap koordinasi dengan guru pembimbing kalian di sekolah maupun nanti guru pembimbing yang ada di industri. Terima kasih. Selamat jalan anak-anakku. Selamat berjuang menempuh PKL OTKP 2023. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan hingga sampai kembali lagi 3 bulan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar pelajar diucap ulang oleh seluruh peserta apel. Ikrar pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, pelajar SMK Negeri 6 Garut berikrar. 1. Senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa salam kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. 3. Senantiasa tekun dalam menuntut ilmu. 4. Senantiasa patuh terhadap tata tertib sekolah. 5. Senantiasa menjaga nama baik SMK Negeri 6 Garut. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ashabihi wa ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesehatan, dan kesempurnaan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami dan berilah kecerdasan untuk memahaminya. Dengan pertolongan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pada pembina apel. Hormat dan Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Apel selesai. Pemimpin apel membubarkan pasukannya. tanpa penghormatan umum bagi kalangan jalan. Kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Ini saya. Kita ke bawah ya, kita foto bersama. Pak Jo, mendingan di atas aja foto bersama. Ya, naik ke atas sok semuanya. Jadi yang fotonya dari bawah, insya Allah bakal angkat semuanya. Guru-guru berarti duduk di depan, guru-guru kursinya sok dikesanakan, diurutkan kursinya untuk guru-guru. Siswa di belakang.
juara, SMK bisa, PKL Jaya, OTKP. Langsung tepuk tangan ya. Oke, siap? Ini latihan dulu sekali ya. Gladi bersih. Jawab. SMK. Oh. Tommy Helaan. Ya, siap, take one, take two, please. Siap. Jabar. SMK. PKL. OTKP.